Selamat malam semuanya, apa kabar Bapak Ibu Guru? Salam sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Agus Tutorial ya. Hari ini saya akan membahas sebuah berita yang lagi banyak diperbincangkan bagi Bapak Ibu Guru tentang benarkah apakah tunjangan sertifikasi akan dihapus? Mari kita sama-sama cek fakta menurut Permendikbud di sini Bapak Ibu ya. Jadi mohon jangan di skip ya, tonton sampai habis ya. Agar tidak salah paham gitu ya, jadi biar semuanya bisa jelas. Jadi Bapak Ibu Guru yang sudah mempunyai tunjangan sertifikasi ya harus bagaimana gitu ya, jadi kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk di share, didukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Bapak Ibu, dan silakan komen jika ada pertanyaan di video ini. Semoga Bapak Ibu Guru yang belum cair untuk sertifikasi TW1 dan 2 segera untuk cair ya. Mudah-mudahan saja nanti TW2 segera di bulan ini Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja ke videonya Bapak Ibu ya, agar lebih paham. Jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang TPG itu apa sih Bapak Ibu ya. Jadi TPG itu merupakan suatu penghasilan tambahan bagi Bapak Ibu Guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, sebagai suatu penghargaan atas keprofesionalannya ya. Adapun jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru TPG triwulan 2 yang dikabarkan akan cair di tahun ini, jadi tetap akan cair Bapak Ibu ya untuk triwulan 2, walaupun triwulan 1 belum ada yang cair ya. Kalau menurut pengalaman sih triwulan 2 biasanya sekitar bulan Juni akhir ya. Mudah-mudahan di minggu ini dan minggu depan ini semuanya bisa cair untuk TW2 ya. TW1 juga yang belum segera juga cair untuk Bapak Ibu Guru semua ya. Jadi sebelum itu marilah kita simak dulu ya besaran kriteria. Apa sih kriteria dan pendapatan untuk tunjangan guru di bawah ini gitu ya. Oke, jadi untuk kriterianya yang pertama untuk Bapak Ibu Guru yang bersertifikasi, jadi menunjuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 7 tahun 2021. Jadi ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Guru dengan status CPNS, PNS/CD. Sebenarnya tidak hanya CPNS dan PNS/CD Bapak Ibu ya, ada juga guru yang honor daerah bisa jadi, atau guru honor yang mengajar di negeri dengan SK Bupati atau SK Gubernur, atau GTY guru tetap yayasan. Jadi ada 5 kriteria sebenarnya ya. CPNSD, ada satu lagi tambahan PPK Bapak Ibu ya, CPNSD, PNSD, kemudian PPP3K, kemudian guru honor di negeri dengan SK Bupati atau SK Gubernur, kemudian ada juga honor daerah, kemudian ada juga GTY guru tetap yayasan. Jadi bukan hanya ini sebenarnya ya. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik ya. Kalau punya lebih dari satu sertifikat pendidik, biasanya yang linear dengan yang diajarkan yang diakui Bapak Ibu ya. Berstatus sebagai guru mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada data pokok pendidikan Dapodik di bawah binaan kementerian gitu ya. Memiliki nomor registrasi guru NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi sebenarnya bukan hanya kementerian ya yang menerima tunjangan sertifikasi. Untuk Bapak Ibu Guru yang di bawah naungan Depak juga sama ya. Depak juga memperoleh tunjangan sertifikasi. Departemen Agama ya, khususnya teman-teman yang mengajar di MAN, Aliyah dan seterusnya. Guru agama biasanya juga masuk ke Depak ya, yang mengeluarkan juga sertifikat pendidiknya dari Departemen Agama. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kelima, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling, atau bisa Bapak Ibu bisa menjadi guru mata pelajaran atau guru kelas kalau SD ya. Kemudian guru BK atau guru TIK,
membimbing juga kalau guru TIK ya, kalau yang dulu. Kalau sekarang sudah menjadi informatika sudah ada jamnya gitu ya. Kemudian sesuai dengan peraturan peruntukan sertifikasi pendidiknya, jadi linear dengan sertifikasi pendidiknya Bapak Ibu ya. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, yang baru saya tahu itu walaupun tidak cukup 24 jam, kalau aturannya kan 24 jam Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah kecil yang jamnya kurang dari 24 jam dan disebut juga sebagai guru tunggal dalam mata pelajaran tertentu, misalkan PJOK gitu ya, kelasnya hanya 6, jamnya hanya 12 jam. Apakah bisa cair Pak? Bisa gitu ya, asalkan Bapak Ibu guru hanya guru tunggal, tidak ada guru lain di mata pelajaran itu mengajar di sekolah tersebut. Itu syaratnya ya untuk peraturan beban kerja ya, untuk beban mengajarnya seperti itu. Memiliki hasil penilaian kerja yang baik, mengajar di kelas dengan rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Dapodik sekarang yang terbaru Bapak Ibu, jadi itu sudah menghitung sendiri rasio siswa dalam PPDB ya, penerimaan siswa peserta didik baru gitu ya. Kalau SD maksimal 28 per kelas Bapak Ibu ya. Kalau SMP itu 32. Kalau SMA SMK itu 36 maksimal ya, maksimal itu tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih. Misalkan lebih gitu ya, lebih misalkan kalau SMP kan misalkan 30 misalkan dapat siswa 98 atau 99, artinya kan kalau kita buat 3 kelas ya, 3 kelas itu ada yang satu kelas 32 lebih, itu tidak bisa. Jadi Dapodiknya akan menolak dan dia otomatis Dapodik akan menghitung secara otomatis Bapak Ibu, tergantung kita waktu kita menarik peserta didik. Jadi akan dihitung secara otomatis sekarang, tidak seperti dulu ya, dan dibatasi untuk rasio guru dan siswa. Yang 9, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan. Jadi tidak terikat ke instansi lain selain untuk Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidik gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah Permendikbudnya Bapak Ibu tentang tunjangan sertifikasi kita, tunjangan guru. Jadi yang pertama, tunjangan profesi guru itu tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Sesuai pasal 1 ayat 4, tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalannya. Itu menurut Permendikbudnya. Apakah nanti akan dihapus dari Permendikbud itu untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini apakah sertifikasi akan dihapus Bapak Ibu? Kita akan lihat di Permendikbudnya, dan sampai sekarang itu belum ada Permendikbud yang baru ya. Jadi belum ada pengganti dari PP tersebut gitu ya. Jadi seperti ini, tunjangan profesi guru dibayarkan pemerintah dalam sebulan sekali. Sebulan sekali artinya tunjangan itu per bulan gitu ya, tapi dalam kenyataan itu per triwulan gitu ya. Besaran tunjangan profesi guru ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok bagi guru PNS sesuai dengan golongannya, guru CPNS, PNS maupun P3K gitu ya. Sementara guru honor non PNS itu sebenarnya besarannya merujuk aturan lebih lanjut, biasanya itu 1,5 juta untuk Bapak Ibu guru yang belum in passing untuk sekolah swasta. Tapi kalau guru honor yang di negeri Honda atau guru honor SK Bupati atau Gubernur itu 1,5 juta. Kalau guru swasta, sekolah swasta kalau belum in passing juga 1,5 juta per bulan gitu ya. Dan tunjangan profesi dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi dan tunjangan khusus di rekening kas umum daerah. Ini khusus untuk Bapak Ibu guru yang
statusnya ASN ya, PNS, CPNS maupun P3K itu akan dibayarkan oleh pemerintah daerah, dan ketika dananya sudah masuk ke rekening kas umum daerah, makanya akan daerah tinggal mencairkan paling lambat 14 hari peraturannya. Berarti kalau sampai sekarang yang PNS itu belum cair, berarti itu tinggal kepala daerahnya kapan akan mencairkannya. Kalau daerah lain sudah cair, otomatis daerah Bapak Ibu juga yang belum cair harusnya sudah cair, dan itu untuk mencairkannya tergantung dari kepala daerah masing-masing gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini fakta dan alasan berdasarkan Permendikbud yang saya sampaikan, yang kita bahas tadi Bapak Ibu ya. Nomor 4 tahun 2002 pasal 16. Pemerintah daerah akan menghentikan pembayaran tunjangan profesi guru. Dengan kata lain, tunjangan sertifikasi guru akan dihapus bagi guru PNS di daerah dengan adanya penyebab berikut ini. Untuk Bapak Ibu guru yang non PNS sebenarnya hampir sama ya. Mencapai batas usia pensiun. Kalau yang PNS tentunya seperti itu. Kalau yang non PNS minimal belum berumur 60 tahun. Kalau sudah berumur 60 tahun itu harus di stop Bapak Ibu. Nanti kalau sudah lebih dari 60 tahun kita masih menerima, itu harus mengembalikan. Kalau yang non PNS ya. Kalau yang PNS sudah jelas dia akan otomatis ke BKN gitu ya untuk pensiun. Jadi akan kelihatan. Kalau yang non PNS kan tergantung dari yayasan seperti itu ya. Meninggal dunia itu berdasarkan dari akta kematian Bapak Ibu ya. Jadi kalau niknya sudah seharusnya meninggal, catatan sipilnya, maka otomatis tunjangan ini akan diberhentikan. Yang ketiga, mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Jadi mengundurkan diri sebagai guru ya, sebagai guru, jadi bukan sebagai guru lagi. Yang keempat, dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi melakukan tindakan kriminal ya, dipidana. Apapun pidananya, kalau sudah mempunyai hukuman kekuatan hukum tetap dan ditetapkan oleh pengadilan, maka itu akan diputus Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru penerima jangan sampai masuk ke ranah pidana Bapak Ibu ya. Mendapatkan tugas belajar. Nah, tugas belajar itu berarti melanjutkan pendidikan ya. Melanjutkan pendidikan berarti di stop sementara. Tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru ya, tidak menjadi guru lagi. Yang ketujuh, melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu PNS mungkin lebih paham ini ya, untuk yang cuti di tanggungan negara gitu ya, di luar tanggungan negara. Jadi intinya Bapak Ibu, tunjangan sertifikasi guru akan dihapus pada bulan berikutnya, berlaku bagi guru yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia. Sementara dari permen yang tadi, permen yang ini ya, permen yang fakta yang ini, permen nomor 4 tahun 2002 pasal 16 ya, Permendikbud nomor 4 tahun 2002 pasal 16. Bapak Ibu bisa lihat, silahkan download sendiri Permendikbudnya. Itu tunjangan profesi akan dihentikan pada bulan berikutnya bagi guru yang mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia. Kalau itu yang PNS. Kalau yang non PNS, honor dan seterusnya, yang menerima sertifikasi guru itu jika umurnya kurang dari 60 tahun, pas 60 tahun atau kurang dari 60 tahun. Misalkan Bapak Ibu guru umur 60 tahunnya di bulan April, berarti TW1 nya Januari, Februari, Maret Bapak Ibu masih berhak untuk menerima, dan TW2 April, Mei, Juni itu sudah tidak berhak menerima sertifikasi. Misalkan kalau umur 60 tahunnya pas di bulan April gitu ya. Kalau pas umur 60 tahunnya di bulan Juni, artinya atau Juli gitu ya, nah itu masih menerima TW1 dan TW2, disesuaikan dengan umur. Kalau yang non PNS batasnya maksimal itu 60 tahun. Walaupun sudah pensiun umur 58 dari yayasan, tapi
jika Didapodiknya belum dipensiunkan sampai masih mengajar sampai 60 tahun dan statusnya Didapodik tidak dipensiunkan sampai umur 60 tahun, masih bisa Bapak Ibu untuk menerima tunjangan sertifikasi. Tapi dengan catatan kita harus cukup jam mengajarnya. Seperti itu. Nah, sekian informasi. Benarkah tunjangan sertifikasi guru akan dihapus? Dan kita sudah cek menurut fakta Permendikbud bahwa akan dihapus jika mempunyai syarat yang kita sebutkan tadi, gitu ya. Dan belum ada Permendikbud yang terbaru, itu yang terbaru nomor 4 tahun 2022. Seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa download sendiri Permendikbudnya agar bisa lebih jelas untuk bacanya ya. Jadi jangan bingung, jangan sungkan, jangan ragu, jangan khawatir Bapak Ibu kalau tunjangan sertifikasi Bapak Ibu akan dihapus ya. Itu menjadi komitmen dari pemerintah untuk membantu kesejahteraan bagi Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang diakui keprofesionalismenya ya dalam mendidik anak bangsa ya, menjadi seorang guru ya, baik itu yang PNS, ASN gitu ya, maupun yang masih honor dengan status SK Bupati atau Gubernur atau honor daerah ataupun GTY di sekolah swasta ya, semuanya sama, cuma tunjangannya aja yang berbeda besarannya gitu. Oke, jadi menurut Permendikbud ini faktanya bahwa dia akan dihapus itu kalau sudah memenuhi syarat yang 7 tadi Bapak Ibu ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ya. Semoga informasi ini bisa membantu dan juga bisa memberi wawasan untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah sertifikasi. Ya, jangan khawatir bahwa ini akan dihapus. Ini tetap akan menjadi prioritas pemerintah untuk membantu menyejahterakan Bapak Ibu guru semua di seluruh tanah air dengan tunjangan sertifikasi ini. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, yang saya bahas tentang benarkah tunjangan sertifikasi akan dihapus ya. Kita sudah cek bersama-sama faktanya bahwa tidak akan dihapus kalau tidak memenuhi kriteria yang tadi gitu ya. Oke, gitu saja. Mungkin mohon dibantu untuk subscribe, like, dan share agar video ini bisa memberi manfaat untuk Bapak Ibu guru yang belum tahu di luar sana ya. Itu. Dan jangan lupa komen untuk pertanyaan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu untuk kita semua.